Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puja, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Khairia dari kelas G 1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam semester 3 yang berjudul Al-Adillah ala Wujudillah, atau bukti keberadaan Allah. Sesungguhnya mengenal Allah sangat erat hubungannya dengan fitrah insani yang suci dan selaras dengan akal yang lurus. Adapun bukti eksistensi Allah sangat jelas dan terang bagi orang yang mempergunakan akalnya. Bukti eksistensi Allah dapat dibuktikan dengan 5 dalil. Yang pertama, dalil fitrah, kemudian dalil indra, dalil akli, dalil nakli, dan juga dalil sejarah. Oke, yang pertama yaitu dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah adalah al-khilqah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajaji atau dasar yang masih murni yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Yang artinya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, dan sesungguhnya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu dalil indra. Dalil indra adalah bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat dinikmati, dilihat, dirasai, atau disentuhi oleh indra manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah umat-umat manusia. Yang ketiga yaitu dalil akli. Dalil akli adalah bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia dan alam semesta. Segala sesuatu pasti ada sebab yang melatar belakanginya. Ada sesuatu pasti ada yang mengadakan, dan adanya perubahan pasti ada yang mengubahnya. Pemikiran tentang sebab ini akan berakhir dengan teori sebab yang utama, yaitu dialah Tuhan. Yang keempat yaitu dalil nakli. Meskipun secara fitrah dan akal manusia telah mampu menangkap adanya Tuhan, namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal zatnya. Sebab akal dan fitrah tidak bisa menjelaskan siapa Tuhan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian yang terakhir yaitu ada dalil sejarah. Dalil sejarah adalah bukti-bukti kekuasaan dan keagungan Allah yang diambil dari peristiwa-peristiwa yang telah berlaku di atas bumi ini. Selanjutnya yaitu mengagungkan Allah. Dan termasuk mengagungkan Allah itu ketika kita mengenal syariat-syariatnya, perintahnya, larangan-larangannya, dan mengamalkannya. Karena hal itu dapat menghidupkan iman di dalam hati kita. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Quran surat Al-Hajj ayat 32. Oke, selanjutnya mentauhidkan Allah. Tauhid secara bahasa yaitu artinya mengesahkan atau menganggap bahwa sesuatu itu esa atau tunggal. Yang dimaksud dengan tauhid adalah keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, menentukan segala sesuatu yang ada di alam ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa anna rabbukum fa'budun.
yang artinya, sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Tanpa disadari manusia, banyak sekali bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Hanya baginya sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, sebagai Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang serupa dengannya, dan penyandang segala kesempurnaan. Dan Dia yang Maha Perkasa tanpa tandingan, Maha Bijaksana dalam penciptaan dan pengurusannya. Oke, cukup sekian dari saya. Jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.